Ketemu lagi dengan saya Anti. Kali ini saya akan membicarakan mengenai sumber kesalahan pengukuran bagian pertama. Yuk ikuti pembahasan berikut ini ya. Semua pembahasan saya ambil dari buku ini. Sumber kesalahan pengukuran pertama yang akan kita bahas adalah perbedaan di antara tim pemberi skor. Biasa disebut interscorer atau inter-rater differences. Walaupun sudah ada pedoman penilaian, kesalahan ini bisa terjadi ketika penilaian dapat bervariasi bergantung pada pertimbangan subjektif dari pemberi skor. Namun, bukan karena kecerobohan penilai. Misalnya, pada skor isian singkat, uraian, atau esai. Untuk mengestimasi kesalahan dari perbedaan di antara tim pemberi skor tadi, kita menggunakan teknik scorer reliability. Kita membutuhkan minimal 2 orang yang memberikan penilaian secara mandiri, dan caranya adalah dengan menghitung korelasi di antara rangkaian skor yang diberikan oleh penilai. Contohnya seperti ini. Tabel ini menunjukkan daftar peserta tes dan hasil penilaian yang diberikan oleh 2 orang penilai, yaitu penilai pertama dan kedua. Untuk mengetahui tingkat reliabilitasnya, angka pada kolom 2 dan 3 dikorelasikan. Untuk data pada contoh ini, dengan teknik korelasi Pearson Product Moment, diperoleh R sebesar 0,9. Mengingat angka reliabilitas tertinggi adalah 1, maka jika korelasinya 0,9 atau lebih tinggi, artinya tingkat kesalahannya 10% atau kurang. Sumber kesalahan kedua yang akan kita bahas adalah time sampling error, yang terjadi sebagai akibat dari kesalahan pemilihan waktu tes. Hal ini dapat terjadi ketika konstruk atau perilaku yang akan dievaluasi berubah mengikuti waktu. Contohnya adalah kemampuan pemahaman verbal akan lebih cepat berubah ketimbang kepribadian, namun lebih stabil dibandingkan kapasitas atensi yang sangat dipengaruhi oleh kondisi emosi. Guna mengestimasi kesalahan pemilihan waktu tes, kita dapat menggunakan teknik test-retest reliability. Caranya adalah dengan mengulangi tes tersebut pada selang waktu yang berbeda kepada orang yang sama. Korelasi di antara hasil yang pertama dan kedua menunjukkan tingkat reliabilitasnya. Contohnya seperti ini. Hasil tes yang pertama dan kedua dikorelasikan menggunakan teknik korelasi Pearson Product Moment dan diperoleh korelasi sebesar R sama dengan 0,9. Berapa jarak waktu yang baik antara tes pertama dan kedua? Jawabannya, tidak ada interval waktu yang sama yang berlaku untuk semua variabel, karena ada banyak faktor yang dapat memengaruhi skor tes. Misalnya, jika interval waktunya sangat singkat, peserta dapat mengingat respons yang diberikannya pada tes pertama, sehingga dapat memengaruhi responsnya di tes kedua. Namun, jika jeda waktunya terlalu lama, ada kemungkinan keterlibatan dari faktor-faktor yang memengaruhi skor tes, seperti usia, kematangan, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, kemampuan memahami bacaan dapat berubah dengan cepat pada anak-anak, sehingga ketika kita mengulangi tes setahun kemudian, hasilnya bisa jauh berbeda dibandingkan dengan pada pengetesan pertama. Nah, sekarang saya mau tanya, siapa yang pernah merasa cemas ketika akan menghadapi ujian? Kapan kecemasan itu meningkat dan kapan menurun? Mungkin ada yang mengalami puncak kecemasannya seminggu sebelum ujian, namun ada juga yang beberapa menit sebelum ujian. Apakah kita masih merasakan kecemasan yang sama ketika ujian sudah berakhir? Biasanya tidak ya. Kecemasan merupakan jenis konstruk yang sangat cepat berubah. Sekarang coba pikirkan, jika kita mau melakukan tes-retest untuk alat tes kecemasan menghadapi ujian, berapa lama jeda waktu yang baik di antara tes pertama dan kedua? Apakah tes pertama dilakukan sebelum ujian dan tes kedua sesudahnya?
Apakah keduanya dilakukan sebelum tes? Untuk jenis konstruk yang cepat sekali berubah seperti ini, jenis tes retest kurang tepat untuk dilakukan. Saya akan membahas jenis yang lain di kesempatan berikutnya. Oleh karena itu, ikuti terus penjelasan saya selanjutnya ya. Baiklah, sampai di sini dulu penjelasan saya kali ini. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.